Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi perpajakan. Minggu ini kita akan membahas mengenai latihan soal rekonsiliasi fiskal ya. Jadi seperti yang ada di Google Classroom, soalnya sudah saya bagikan ya. Jadi ada soal dari PT Leonhard untuk tahun 2018, ada informasi laporan keuangan fiskal, kemudian ada juga informasi tambahan yang berguna untuk menentukan apakah suatu item itu kita koreksi atau tidak dan berapa koreksinya. Kemudian diminta membuat rekonsiliasi fiskal, kemudian menghitung PPh terutang dan PPh kurang atau lebih bayar tahun 2018. Oke, kita kembali lagi ke soal. Jadi PT Leonhard adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan retail sejak tahun 2010. Berikut adalah data keuangan untuk tahun 2018. Bisa teman-teman lihat ada penjualan 44 miliar dan seterusnya sampai dengan penghasilan sewa bangunan sebesar 180 juta. Itu catatan menurut akuntansi komersial ya. Nah, untuk dapat membuat laporan atau rekonsiliasi fiskal, maka teman-teman harus membuat tabel ya. Jadi bisa kita lihat di sini bentuk tabelnya adalah pertama merupakan keterangan ataupun akun, kemudian ini kita masukkan laporan keuangan komersialnya, kemudian ini kita buat tabel kolom koreksi fiskal ya, baik itu positif maupun negatif. Kemudian yang di sebelah paling kanan adalah laporan fiskal. Nah, ini bentuk tabelnya. Jadi, dari laporan keuangan komersial, kita akan tentukan berapa koreksi fiskalnya dan kemudian akan kita dapatkan laporan fiskalnya. Seperti itu. Jadi, laporan fiskal merupakan penjumlahan dari laporan keuangan komersial dan koreksi fiskal. Koreksinya itu bisa berbentuk positif maupun negatif seperti yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, kembali lagi ke soal. Jadi teman-teman pahami dulu soalnya. Ya. Kita identifikasi dulu apakah suatu item itu perlu dikoreksi atau tidak. Oke, kita langsung jump ke informasi tambahannya bahwa di dalam pembelian termasuk PPN. Ya. Seperti kita ketahui menurut Undang-Undang PPh, di akun pembelian itu tidak boleh kita memasukkan unsur PPN di situ. Jadi harus harga pokoknya ya, atau harganya tanpa termasuk PPN. Ya, kita lihat di sini pembeliannya adalah sebesar 22 juta, itu termasuk PPN. Jadi supaya tidak termasuk PPN, maka kita bagi dengan 110% menghasilkan koreksi 22 miliar ya tadi, 22 miliar. Lalu di sini dikatakan bahwa ada koreksi atas PPN-nya ya, karena menurut fiskal tidak boleh komersial pun juga ya. Ini jadi terdapat kesalahan dari sisi komersialnya itu juga. Maka kita koreksi sebesar 2 miliar PPN-nya sehingga pembeliannya sebesar 20 miliar. Lalu di dalam penjualan termasuk PPN pun dengan PPN ya, di laporan keuangan komersial dan fiskal tidak boleh memasukkan unsur PPN ya, harus sebesar penjualannya saja. Jadi kita lihat di sini penjualannya adalah sebesar 44 miliar. Kita bagi 110% akan didapatkan 4 miliar. Itu koreksinya, sehingga penjualan yang ada di laporan keuangan fiskal kita akan tulis sebesar 40 miliar. Ya, lanjut lagi ke informasi tambahan. Di dalam beban gaji dan tunjangan ada pemberian kepada karyawan dalam bentuk bahan makanan. Bahan makanan ini kan berarti bentuknya barang ya. Jadi termasuk natura. Seperti yang kita pelajari minggu lalu bahwa natura itu undeductible expenses, jadi tidak boleh dibebankan menurut pajak. Ya, jadi harus kita koreksi nih 125 jutanya. Jadi beban gaji dan tunjangan yang sebesar 1,9 M kita koreksi
125 juta. Jadi bebannya menjadi hanya 1,775 miliar ya. Jadi beban gaji dan tunjangan mengeluarkan 125 juta untuk Natura karena tidak boleh dibebankan. Termasuk koreksi fiskal positif ya, karena akan membuat pajaknya menjadi semakin besar. Oke, berarti beban gaji dan tunjangannya sebesar 1,775 juta menurut fiskal. Oke, kita kembali lagi. Di nomor 4, ada beban baju seragam merupakan seragam bagi karyawan security. Berapakah beban baju seragam? Nah, itu ada 129 juta ya. Nih, 129 juta. Nah, karena itu untuk security, ya kita tahu kalau security itu sangat membutuhkan seragam, atau kalau dia tidak pakai seragam itu kita tidak mengetahui kalau dia itu security gitu. Jadi seragam itu merupakan kebutuhan penting wajib bagi pelaksanaan pekerjaan security. Jadi itu boleh dibebankan. Mengapa? Teman-teman bisa lihat lagi ya ketentuan-ketentuan apa saja Natura yang boleh dibebankan. Salah satunya adalah baju seragam untuk security. Jadi tidak perlu dikoreksi ya yang 129 juta itu. Kemudian yang nomor 5, uang pengganti pengobatan dibayarkan dengan sistem reimbursement atau penggantian uang. Uang penggantian pengobatan itu ada sebesar 170 juta. Nah, di sini tadi keterangannya adalah itu sifatnya reimbursement, berarti pemberiannya dalam bentuk uang. Jadi karyawan silahkan kalau mau ke dokter periksa atau reimbursement obat itu diperbolehkan, kemudian nanti diganti oleh perusahaan. Jadi sifatnya reimburse. Jadi pemberiannya dalam bentuk uang. Ya. Jadi kalau pemberian dalam bentuk uang maka tidak perlu dikoreksi. Kecuali di sini diberikan dalam bentuk barang, misalnya langsung dalam bentuk obat atau langsung dalam bentuk jasa, misalnya dokter di perusahaan ya. Jadi memanggil dokter kemudian suruh periksa yang sakit. Nah, itu namanya fasilitas. Nah, kalau bentuknya seperti itu, bukan pemberian dalam bentuk uang, maka harus dikoreksi karena termasuk kenikmatannya. Seperti Natura tidak boleh dibebankan. Tapi karena ini bentuknya uang, maka tidak perlu dikoreksi. Ya, oke. Ini kita bisa lihat juga di Excel-nya. Nah, uang penggantian pengobatan ini tidak kita koreksi. Kemudian tadi baju seragam security juga tidak kita koreksi. Kemudian kembali lagi ke soalnya, yang selanjutnya adalah nomor 6, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan memenuhi persyaratan secara fiskal adalah 150 juta. Jadi di sini ada piutang. Nah, cadangan kerugian piutang tak tertagih di sini secara komersial perusahaan mencadangkan sebesar 216 juta. Padahal menurut fiskal, kalau yang sifatnya pencadangan itu tidak boleh dibebankan kan ya. Nah, maka kita harus membuat kerugian piutang tak tertagih itu menggunakan metode langsung atau direct write-off yang nyata-nyata benar-benar tidak dapat ditagih dan memenuhi ketentuan secara fiskal ya, seperti sudah diajukan ke pengadilan, kemudian berkasnya sudah masuk ya ke pengadilan dan syarat-syarat lain, maka yang diperbolehkan sebagai beban hanya 150 juta. Berarti selisihnya itu yang kita koreksi ya. Nih, cadangan kerugian piutang tak tertagih menurut komersial 216 juta, menurut fiskal yang diperbolehkan adalah 150 juta. Maka koreksinya adalah sebesar 66 juta. Ya. Kemudian kita kembali lagi nomor 7. Ada gedung kantor 900 juta, umur manfaat 30 tahun ya. Kelompok bangunan permanen menggunakan metode garis lurus. Maka secara fiskal kita tahu kalau bangunan permanen itu umur manfaatnya hanya 20 tahun. Maka penyusutan secara fiskal itu menjadi 900 juta dibagi 20 ya.
sebesar 45 juta. Nah, ini kita lihat di penyusutan gedung kantor. Menurut komersial 30 juta, kalau menurut fiskal 45 juta karena 900 juta dibagi 20 tahun. Maka selisihnya 15 juta itu harus kita koreksi. Seperti itu. Kemudian ada penyusutan, kemudian ada peralatan ya. Dibeli 1 Januari 2016 60 juta tanpa nilai sisa. Umur manfaat menurut komersial 5 tahun. Penyusutan menggunakan garis lurus. Kalau kelompok 2 berarti berapa? 8 tahun ya. Maka menurut fiskal penyusutannya adalah 60 juta dibagi 8 tahun ya. Ini yang peralatan. Jadi 7,5 juta per tahun penyusutan untuk peralatan secara fiskal. Maka sisanya adalah 4,5 juta yang harus kita koreksi. Kemudian kembali lagi ke soal, ada kendaraan dan inventaris masing-masing dibeli 120 juta dan 40 juta tanggal 1 Januari 2016. Masa manfaat kedua aset tersebut sama menurut komersial, yaitu 8 tahun dengan metode garis lurus. Menurut fiskal, kendaraan kelompok 2 dan inventaris kelompok 1. Tentu ini akan membuat koreksi ya. Kalau kendaraan menurut komersial itu 8 tahun dan dia masuk kelompok 2 menurut fiskal sama-sama 8 tahun dan metodenya yang digunakan sama, tidak ada nilai sisa, maka penyusutannya sama ya. Tidak akan ada koreksi untuk kendaraan. Nah, ini 15 juta sama-sama 15 juta. Lain halnya untuk inventaris 40 juta, dia masuk ke kelompok 1, berarti kan 4 tahun. 40 juta dibagi 4 menurut fiskal bebannya adalah 10 juta, maka yang 5 juta itu kita koreksi ya, supaya menurut komersial 5 juta menjadi menurut fiskal 10 juta. Oke, lanjut ke nomor 10. Sanksi administrasi perpajakan merupakan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Kita lihat di soal ada sanksi bunga ya sebesar 9.600.000. Kita tahu bahwa apapun jenis sanksinya, baik itu bunga, denda, kenaikan, menurut fiskal atau undang-undang PPh itu tidak boleh dibebankan atau undeductible expenses. Maka semuanya harus kita koreksi. Beban sanksi administrasi pajak 9,6 juta harus kita koreksi menjadi 0. Kemudian di soal selanjutnya ada beban kendaraan merupakan BBM dan perawatan untuk sedan milik perusahaan ya. Kita tahu kalau ada telepon seluler, kemudian ada sedan milik perusahaan, maka beban penyusutannya yang deductible atau yang boleh dibebankan hanya separuhnya atau 50%-nya. Maka dari beban kendaraan yang kita tahu di soal ada sebesar beban kendaraan, nah ini 128 juta harus kita koreksi 50%-nya menjadi 64 juta. Yes, beban kendaraan. Oh ini di atas. 128 juta kita koreksi setengahnya, sisanya tinggal 64 juta. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Biaya entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya sebesar 12 juta. Kita tahu beban entertainment di soal 15 juta. Namun kita tahu ya kalau yang boleh dibebankan adalah yang ada daftar nominatifnya. Di sini disebutkan yang ada daftar nominatifnya, yang tidak ada itu 12 juta. Maka 12 juta ini yang kita koreksi. Ya. Kita cari di entertainment melalui komersial 15 juta, kemudian tidak ada daftar nominatifnya 12 juta. Maka ada yang menurut fiskal yang ada daftar nominatifnya adalah 3 juta ya. Jadi yang fokus kita adalah yang di fiskalnya, yang ada nominatifnya adalah 3 juta. Kemudian nah, nomor 13, 14, 15 itu bukan terkait dengan rekonsiliasi, tapi terkait dengan penghitungan pajak berutang ya. Jadi kan di sini ada kompensasi kerugian. Seperti teman-teman pelajari di mata kuliah perpajakan itu nanti berpengaruh dalam menghitung beban pajak. Kemudian ini kredit pajak 25 sebesar 2 miliar, 22, 23 sebesar 600 juta dan 500 juta. Ya.
ini semuanya item-itemnya sudah kita identifikasi apakah perlu dikoreksi atau tidak dan berapa koreksinya ini di atas, sehingga menghasilkan ya tadi itu dari atas kita lihat penjualan dikurangi harga pokok penjualannya 19.680 yang didapat dari persediaan awal ditambah pembelian ya, dikurangi diskon pembelian dan ditambah biaya angkut, kemudian dikurangi persediaan akhir. Kemudian bebannya ada apa saja, mulai dari beban gaji dan seterusnya sampai total biaya usaha 3.315.500.000 itu menurut fiskal ya. Jadi yang kita hitung itu nanti menurut fiskal untuk perhitungan pajaknya. Laba usaha menjadi 17.4.500.000. Kemudian ada penghasilan dan biaya di luar usaha. Nah, ini walaupun tidak ada keterangan tambahan, tapi karena kita lihat ya di sini ya, di soalnya itu ada, jadi teman-teman harus melihat selain keterangan tambahan juga item-item yang ada di dalam laporan keuangan komersialnya. Ya, ini kan biasa penjualan, persediaan, pembelian ini semuanya sudah kita identifikasi. Kemudian nah, ini penghasilan luar usaha ada penghasilan bunga deposito. Seperti kita ketahui kalau bunga deposito itu dikenakan final ya, pajak final, maka itu termasuk penghasilan yang dikoreksi. Karena penghasilan yang dikoreksi itu ada dua, penghasilan yang kena pajak final dan juga penghasilan yang bukan objek pajak. Karena penghasilan bunga deposito itu termasuk penghasilan kena pajak final, maka kita koreksi semuanya sehingga menurut fiskal itu bukan penghasilan. Kemudian yang kedua adalah penghasilan dividen saham 20%. Nah, ini tidak perlu kita koreksi. Mengapa? Karena ini kan masih di bawah 25% untuk PT ya. Jadi Leonhard itu kan PT, kalau lebih dari 25% itu bukan objek pajak. Tapi ini masih 20%, di bawah 25%, maka masih menjadi objek pajak. Tidak perlu dikoreksi. Kecuali kalau kepemilikannya di atas 25, maka kita koreksi semua. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan sewa bangunan. Kita tahu sewa bangunan, sewa gedung, ya, dan juga sewa tanah itu termasuk kena pajak final, maka harus dikoreksi semuanya. Sehingga menurut fiskal tidak ada penghasilan sewa bangunan. Ya, jadi penghasilan dan biaya luar usaha hanya 170 juta menurut fiskal, sehingga laba bersihnya 17.174.500. Nah, di soal ada kompensasi kerugian ya. Kompensasi kerugian ini kan bisa dikompensasikan. Kalau perusahaan rugi bisa dikompensasikan ke 5 tahun mendatang. Nah, ini 500 juta masih bisa dikompensasikan, sisanya 16.674.500 ya. Oke. Nah, perhitungan pajaknya teman-teman harus ingat kembali materi di perpajakan ya tentang menghitung pajak. Nah, teman-teman ingat ini kan PT ya. Kita lihat omsetnya. Omsetnya dia adalah 40 miliar tadi ya. Nah, omsetnya 40 miliar ini. Maka dia berada pada kategori lebih dari 4,8 M namun kurang dari 50 M ya. Kalau kurang dari 4,8 M, maka teman-teman tinggal pakai PP 23 tahun 2018 sebesar setengah persen dari omsetnya. Namun ini karena di atas 4,8 maka kita harus menghitung menggunakan pembukuan. Ini yang kita lakukan ini pembukuannya. Kemudian kalau di atas 50 miliar maka kita tinggal kalikan saja dengan tarifnya sebesar 25%. Tapi karena ini antara 4,8 sampai 50 miliar maka ada fasilitas yang diberikan oleh BJP. Nah, makanya berpengaruh ke perhitungan pajaknya. Ya, fasilitas itu sebesar fasilitas yang diberikan adalah sebesar 4,8 miliar dikalikan dengan nih ya. Ini rumusnya 4,8 miliar ya dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya dibagi dengan 40 miliar atau gini. Jadi
kalau di undang-undangnya dibilang yang mendapat fasilitas adalah 4,8 miliar porsi dari penghasilan kena pajak, ya. Jadi bukan 16.674-nya ini dapat fasilitas semua, bukan, tapi di porsi 4,8-nya. Jadi 4,8 miliar dibagi dulu dengan 16.674 penghasilan kena pajaknya dikalikan dengan omsetnya gitu. Jadi yang dapat fasilitas hanya sebesar 2 miliar 940. Nah, dari 2 miliar 940 itu dikalikan tarif 50% dikali 25%. Karena fasilitasnya itu ada 50%. Kan tarif normalnya 25%. Fasilitasnya 50% kali 25%, jadi 12,5%. Dapat 250.117.500. Nah, sisanya berarti berapa? Sisanya berarti 16.674 dikurangi 2 miliar sebesar sekitar sorry ini salah ketik ya. Ini saya revisi dulu. Ini 16.674. Ya, sebesar 16.674.500 dikurangi 2 miliar 940.000 dikalikan dengan 25%, ya, dapat 3 miliar. Ini pajaknya yang harus dibayarkan, totalnya 4 miliar. Kalau ininya benar karena pakai rumus. Ya. Sorry. Oke, ini, nah ini seharusnya yang sudah dikurangi dengan kompensasi kerugiannya. Oke. Oh iya, ini oke. Tadi fasilitas. Oke, ini harusnya kita kurangkan dari setelah dikurangi kompensasi kerugian ya, karena sudah ada kompensasi kerugian. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Tadi kan laba bersihnya 17.174, kemudian ada koreksi kerugian 500 juta, menghasilkan penghasilan kena pajaknya 16.674. Yang dapat fasilitas adalah porsi 4,8 miliar dibagi 16.674 kali omsetnya ya. Jadi ini yang 2 miliar kita kali 50% kali 25%. Nah, sisanya berarti berapa? 16.674 dikurangi 2 miliar itu dikalikan dengan 25%. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini, 16.674 dikurangi 2 miliar jadi 3918 ya. Ini totalnya. Oke. Jadi yang dapat fasilitas pajaknya 250 juta, yang tidak dapat fasilitas pajaknya 3668, totalnya 3918.507.500 ya. Dikurangi dengan kredit pajak ada tadi di soalnya PPh 22 600 juta, 23 500 juta dan PPh 25 2 miliar. Maka total kredit pajaknya adalah 3,1 dan PPh kurang bayarnya yang seharusnya terutang 3 miliar 900, tapi selama tahun tersebut sudah dibayar 3 miliar 100, maka kurang 818. Ini yang harus dibayarkan. Seperti itu kurang lebihnya. Silakan teman-teman pelajari lebih detail ya. Jadi lalu kita bisa diskusikan seperti biasanya. Semoga penjelasan ini membuat teman-teman menjadi semakin jelas bagaimana menggunakan atau melakukan rekonsiliasi fiskal ya, sehingga didapatkan pajak terutang dan juga pajak kurang atau lebih bayar. Ya, demikian penjelasan mengenai latihan soal rekonsiliasi. Kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.